Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar hari ini. Baiklah Ananda semua, hari ini kita akan belajar tentang relasi dan fungsi. Adapun tujuan pembelajaran tentang relasi dan fungsi ini diharapkan Ananda semua mampu yang pertama menjelaskan dengan kata-kata dan menyajikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Yang kedua, mampu mendefinisikan relasi dan fungsi. Yang ketiga, mampu memahami perbedaan antara relasi dan bukan relasi. Yang keempat, mampu mengamati fungsi dan bukan fungsi. Yang kelima, mampu memahami bentuk penyajian relasi dan fungsi serta menggambarkan grafik fungsi pada koordinat kartesius. Jadi, itulah tujuan dari pembelajaran relasi dan fungsi. Sebelum kita memasuki pembahasan tentang fungsi, terlebih dahulu mari kita bicarakan mengenai relasi yang merupakan dasar dari fungsi atau pemetaan, yang mana relasi ini mencakup tentang pengertian relasi dan cara menyajikan relasi. Pengertian relasi. Relasi adalah hubungan antara anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan yang lain. Relasi antara himpunan A dengan himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan atau yang menghubungkan anggota-anggota himpunan A ke anggota-anggota himpunan B. Misalnya, 3 faktor dari 12, 7 lebih dari 3. Maka hubungan faktor dari dan lebih dari disebut dengan relasi. Perhatikan contoh soal berikut. Tentukan relasi yang dapat menghubungkan himpunan P ke himpunan Q berikut. Himpunan P adalah 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan Q adalah 1, 4, 9, 16, 25. Penyelesaiannya, relasi yang dapat menghubungkan antara himpunan P ke himpunan Q adalah akar dari. Maksudnya, himpunan P adalah akar dari himpunan Q. 1 akar dari 1, 2 akar dari 4, 3 akar dari 9, 4 akar dari 16, 5 akar dari 25. Selanjutnya, cara menyatakan relasi. Relasi dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu yang pertama dengan diagram panah, yang kedua dengan diagram kartesius, yang ketiga himpunan pasangan berurutan. Untuk lebih jelasnya, silakan Ananda perhatikan contoh soal berikut. Diketahui himpunan A adalah X di mana X-nya besar sama 2, kecil dari 7. X adalah anggota bilangan prima. Himpunan B adalah X di mana X besar sama 3, kecil sama 6.
X adalah anggota bilangan asli. A. Tuliskan anggota-anggota himpunan A dan anggota himpunan B. B. Tunjukkan relasi faktor dari himpunan A ke himpunan B dengan 1. Diagram panah, 2. Grafik kartesius, 3. Himpunan pasangan berurutan. Silakan Ananda simak baik-baik penyelesaiannya. Penyelesaiannya: A. Anggota-anggota himpunan A dan anggota himpunan B. A adalah X di mana X besar sama 2 kecil dari 7. X elemen bilangan prima. Maka anggota himpunan A adalah 2, 3, 5. B adalah X di mana X besar sama 3, kecil sama 6. X adalah bilangan asli. Maka anggota B adalah 3, 4, 5, 6. Jadi himpunan A memiliki anggota 2, 3, 5. Kemudian anggota himpunan B memiliki anggota 3, 4, 5, 6. B. Relasi faktor dari. Yang pertama digambarkan dengan diagram panah. Anggota-anggota himpunan A berelasi dengan anggota himpunan B dengan relasinya adalah faktor dari. Pada gambar dapat kita lihat relasi tersebut ditunjukkan dengan arah panah. 2 adalah faktor dari 4 dan 6. Maka arah panahnya dari 2 ke 4 dan dari 2 ke 6. 3 adalah faktor dari 3 dan 6. Maka arah panahnya dari 3 ke 3 dan 3 ke 6. 5 adalah faktor dari 5. Maka arah panahnya dari 5 ke 5. 2. Menyatakan relasi dengan menggunakan diagram kartesius. Diagram kartesius merupakan diagram yang terdiri atas sumbu X dan sumbu Y. Pada diagram kartesius, anggota himpunan A terdapat pada sumbu X atau sumbu mendatar. Sedangkan anggota himpunan B terletak pada sumbu Y atau sumbu tegak. Relasi yang menghubungkan himpunan A dan B ditunjukkan dengan noktah atau titik seperti terlihat pada gambar. 2 memiliki faktor dari 4 dan 2 merupakan faktor dari 6. 3 faktor dari 3, 3 faktor dari 6. Kemudian 5 faktor dari 5. Yang ketiga, bentuk penyajian relasi dengan himpunan pasangan berurutan adalah relasi yang menghubungkan himpunan satu dengan himpunan lain dapat disajikan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Yang mana cara penulisannya adalah anggota himpunan A ditulis pertama, sedangkan anggota himpunan B menjadi pasangannya. Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat kita peroleh himpunan pasangan berurutannya adalah 2,4, 2,6, 3,3, 3,6, 5,5.
Jadi inilah penyelesaian dari contoh soal. Selanjutnya kita masuk lagi fungsi. Fungsi. Yang pertama, pengertian fungsi atau pemetaan. Fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu pada anggota B. Misalnya, yang pertama, himpunan orang dengan tanggal lahirnya. Masing-masing orang memiliki tanggal lahir satu, tidak ada yang memiliki tanggal lahir lebih dari satu. Yang kedua, himpunan orang dengan ukuran sepatu, di mana masing-masing orang memiliki ukuran sepatunya adalah satu ukuran. Yang ketiga, himpunan negara dengan ibu kota negara, yang mana masing-masing negara memiliki tepat satu ibu kota negara. Contoh soal. Nyatakan diagram panah berikut apakah merupakan fungsi atau bukan. Coba Ananda perhatikan gambar 1, 2, dan 3. Mana yang merupakan fungsi dan mana yang bukan fungsi. Penyelesaiannya, gambar pertama bukan fungsi. Kenapa? Karena pada anggota himpunan A, yaitu B, yang memiliki lebih dari satu pasangan di himpunan B. Gambar 2 adalah fungsi. Kenapa? Karena setiap anggota himpunan A memiliki tepat satu pasangan di himpunan B. Gambar yang ketiga itu bukan fungsi. Kenapa? Karena ada anggota himpunan A, yaitu B, yang tidak memiliki pasangan di himpunan B. Maka yang merupakan fungsi adalah gambar yang kedua. Sedangkan gambar yang pertama dan gambar yang ketiga bukan merupakan fungsi. Istilah dan penamaan pada fungsi. Istilah yang ada pada fungsi yang pertama ada domain, yang kedua ada kodomain, yang ketiga ada rank. Coba Ananda perhatikan diagram panah. Himpunan A adalah Ade, Bobo, Cece, Dimas. Himpunan B adalah 38, 39, 40, 41, 42. Yang mana relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah ukuran sepatunya. Ade ukuran sepatunya 42. Bobo ukuran sepatunya 38. Cece ukuran sepatunya 38. Dimas ukuran sepatunya 40. Maka dari sini dapat kita ketahui rank atau daerah hasilnya adalah 38, 40, dan 42. Sedangkan domain atau daerah asalnya adalah Ade, Bobo, Cece, Dimas. Kemudian kodomainnya atau daerah kawan yaitu 38, 39, 40, 41, 42.
Jadi, pada fungsi terdapat 3 istilah, yaitu domain, kodomain, dan rank. Syarat suatu relasi merupakan fungsi atau pemetaan. Syaratnya adalah setiap anggota A memiliki pasangan di B dan setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Coba perhatikan diagram panah. Di sini sudah ada diagram panah. Ciri-ciri fungsi atau pemetaan pada diagram panah merupakan fungsi atau pemetaan jika setiap anggota A memiliki tepat satu panah ke anggota B. Anggota A, AD, memiliki satu panah ke 42. Bobo memiliki tepat satu panah ke 38. CC memiliki tepat satu panah ke 38. Dimas tepat satu panah ke 40. Ciri fungsi atau pemetaan pada diagram Kartesius merupakan fungsi atau pemetaan jika setiap anggota A mempunyai tepat satu titik. Perhatikan diagram Kartesius. Di sini AD tepat mempunyai satu titik, yaitu di 42. Bobo juga memiliki tepat satu titik di 38. CC mempunyai tepat satu titik di 38. Dimas mempunyai tepat satu titik di 40. Ciri-ciri fungsi atau pemetaan pada himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan merupakan fungsi atau pemetaan jika setiap anggota A yang pertama tepat satu. Nah, dari diagram panah dapat dibuat himpunan pasangan berurutannya adalah AD 42, Bobo 38, CC 38, Dimas 42. Dari himpunan pasangan berurutan dapat kita lihat setiap anggota A yang pertama tepat satu. Jika banyak anggota himpunan A adalah NA dan banyak anggota himpunan B adalah NB, maka yang pertama, banyak semua fungsi yang terjadi dari A ke B adalah NB pangkat NA. Yang kedua, banyak semua fungsi yang terjadi dari B ke A adalah NA pangkat NB. Contoh soal. Jika himpunan A adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan B adalah X di mana X besar dari 5 kecil sama 10. X bilangan ganjil. Tentukan banyak semua fungsi yang terjadi berikut ini. A. Fungsi dari A ke B. B. Fungsi dari B ke A. Penyelesaiannya, himpunan A adalah 1, 2, 3, 4, 5. Maka banyak anggotanya atau NA adalah 5. Himpunan B, X di mana X besar dari 5, kecil sama 10.
X adalah bilangan ganjil. Maka anggota himpunan B adalah 7, 9. Maka banyak anggota himpunan B atau NB adalah 2. A. Banyak semua fungsi yang terjadi dari A ke B. Maka kita gunakan rumus NB pangkat NA. NB kita tadi adalah 2, NA-nya adalah 5. Maka 2 pangkat 5 sama dengan 32. B. Banyak semua fungsi yang terjadi dari B ke A, yaitu NA pangkat NB sama dengan 5 pangkat 2 sama dengan 25. Korespondensi 1-1. Himpunan A dikatakan berkorespondensi 1-1 dengan himpunan B jika setiap anggota himpunan A dipasangkan dengan tepat satu anggota B, dan sebaliknya setiap anggota himpunan B dipasangkan dengan tepat satu anggota himpunan A. Jadi syarat utamanya adalah banyak anggota himpunan A dan himpunan B haruslah sama, dengan penulisan NA sama dengan NB. Bila NA sama dengan NB sama dengan N, maka banyak semua korespondensi 1-1 antara himpunan A dan himpunan B adalah N faktorial, yaitu N dikali N kurang 1 dikali N dikurang 2 dikali seterusnya kali 2 kali 1. Berikut contoh korespondensi 1-1 dan contoh bukan korespondensi 1-1. Untuk menentukan korespondensi 1-1 dan bukan korespondensi 1-1, kita kembali ke pengertian korespondensi 1-1 dan syarat utamanya. Korespondensi 1-1 adalah jika setiap anggota himpunan A dipasangkan dengan tepat satu anggota B, dan setiap anggota B dipasangkan tepat satu anggota A. Dengan syarat utamanya, banyak anggota himpunan A dan himpunan B haruslah sama, atau NA sama dengan NB. Jadi, setelah kita perhatikan, pada contoh korespondensi 1-1, itu semuanya telah terpenuhi. Sedangkan pada contoh bukan korespondensi 1-1, syarat itu tidak terpenuhi. Coba perhatikan pada gambar yang pertama. Pada gambar yang pertama, jumlah anggota A dan anggota B-nya tidak sama. Yang kedua, ada anggota B yang tidak memiliki pasangan pada A. Kemudian pada gambar yang kedua, jumlah anggotanya juga tidak sama. Kemudian ada anggota A yang memiliki pasangan lebih dari satu. Kemudian pada gambar yang ketiga, di sini ada anggota himpunan B yang memiliki pasangan lebih dari satu. Kemudian jumlah anggota himpunan A dan himpunan B-nya juga tidak sama. Jadi, inilah contoh korespondensi 1-1 dan contoh bukan korespondensi 1-1. Contoh soal. Diketahui A adalah himpunan huruf pembentuk kata ceria dan B adalah himpunan huruf vokal. Berapakah banyak korespondensi 1-1 yang dapat dibentuk dari himpunan A dan himpunan B? Penyelesaiannya, anggota himpunan A
C, E, R, I, A. Maka banyak anggota himpunan A atau NA adalah 5. Himpunan B adalah A, I, U, E, O. Maka banyak anggota himpunan B atau NB adalah 5. Banyaknya korespondensi satu-satu adalah N faktorial. N-nya di sini adalah 5, maka sama dengan 5 faktorial. 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120. Jadi banyak korespondensi satu-satu yang dapat dibentuk oleh himpunan A dan himpunan B adalah 120. Cukup sekian materi kita hari ini tentang relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu. Semoga Anda dapat membedakan antara relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.